Saya bingungin itu adalah setiap malam itu selalu bunyi seperti ini nih. Ini videonya nih. Tak. Apa itu? Oh, dipecat karena maling kok. Jadi pelakunya adalah Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang viral maupun yang sedang trending. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys kalian klik dulu dengan tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih ya. Oke, jadi kasus yang pengen gue bahas adalah kasus Lala. Jadi Sabrina Auladanain. Oke, dia terkenal saat COVID ya, yang gue tahu dia ini saat COVID ya. Dan gue nggak tahu ternyata berita dia ini udah viral cukup lama ya. Ternyata 7 hari yang lalu. Kayaknya pernah muncul di FYP gue, tapi gue sangka ya ini sekedar konten ya. Karena pas waktu itu pada zaman COVID dia juga sempat ngeliat hantu di 2022 ya. Ya gitulah. Sekarang ini terjadi ke orang tuanya yang dimana ibunya sendiri itu terkena santet. Dan buat teman-teman, gue udah nonton sebenarnya. Gue itu suka banget sama film horor dan ini the best sih. Sebenarnya ini konten kesukaan gue karena kita bakal ngebahas horor. Ya, kita nggak usah lama, kita langsung mulai videonya ya. Nanti kepanjangan gitu. Let's go. Oke, jadi gue udah sampai di TikToknya Lala. BTW gue udah nonton video dia ini ada 10 konten ya. Dari kemarin malam sampai siang ini ya gue nyari konten dia dan gue capek banget. Tapi semua ceritanya sama ya. Intinya dari setiap gue tonton semua cerita dia sama. Oke. Jadi awal bermulanya itu dari konten dia aja ya kita bahas. Karena lebih enak gue dengernya di konten dia ya. Ini dia video pertama. Assalamualaikum Om dan Tante, Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam. Pengen ngobrol sebentar nih, Lala ya pinjam TikToknya sebentar ya. Yo. Jadi kemarin itu kan Lala kan sakit. Lala sakit itu awalnya radang, tapi kok selama hampir mau 2 minggu itu setiap malam itu selalu demam. Kalau siang selalu aktif keringetan. Kita bingung nih sakit apa. Kita udah coba cek lab, cek darah sama cek ronsen itu hasilnya normal semua. Yang saya bingungin itu adalah setiap malam itu selalu bunyi seperti ini nih. Ini videonya nih. Nah jadi setiap malam itu di atas rumah Gergaji kita ya? tuh selalu ada bunyi gergaji sama bunyi orang nyapu. Akhirnya kita bingung kan, wah ini kayaknya nih penyakitnya bukan penyakit medis nih. Aku cobalah panggil yang lebih ahlinya. Ternyata pas di terawang itu adalah ada orang yang tidak suka dengan kami itu mengirimkan sesuatu. Bunyi gergaji dan bunyi sapu itu ternyata penunggu rumah ini adalah ingin membersihkan kiriman-kiriman tersebut. Maksudku gini, kami itu tidak pernah jahat sama siapapun, bahkan kami tuh lebih banyak maunya membantu gitu. Tapi kenapa sih, apa salah kami sih sampai benar-benar harus mengirimkan sesuatu ke kami? Karena kami juga bukan orang jahat, kami hanya orang yang beruntung, orang Kami diujukin siapa yang kirim kok, jadi yuk bertobat karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, dia di sini tahu berarti ya siapa yang kirim santet itu. Oke, ini ada sebuah film yang dimana ngebahas ini sama persis sih kalau nggak salah film Tuluh gitu. Tuluh ya, gue lupa deh film apa, tapi yang ngebahas jadi ketika ada suara dentuman di atas rumah itu salah satu namanya santet ya, dentuman di rumah. Nah, santet itu sendiri ya biasanya ngebawa belantung, biasanya ngebawa hewan-hewan lah, entah ular, entah belatung, entah kecoa, entah semut, segala macam ya. Oke, terus yang bisa dikasih rezeki sama Allah hanya yang bisa menjadi seperti ini. Kenapa harus iri sama kami? Kenapa harus benci sama kami? Jadi yuk buat siapapun yang merasa dirinya mengirimkan ini, yuk segera bertaubat yuk, karena kita nggak pernah tahu umur itu kapan diambilnya. jadi kalau kita dengar cerita ini kita bisa tahu jadi si ayahnya Lala ini dia udah tahu ya siapa pengirimnya ya, dan dia nggak mau ngelanjutin. Mungkin dia coba nyindir aja ya dari sosial media, udah lo berhenti gitu ya, karena kan namanya santet ya pasti bakal ada imbal baliknya ya, timbal balik gitu. Apalagi kalau santet ini berhasil. Sebenarnya santet ini cuma buat meneror ya. BTW gue sebenarnya jujur ya kagak percaya gitu sama film-film horor, tapi gue suka gitu. Gue nggak percaya dengan hal-hal namanya santet, apalagi pesulap merah ya. Pesulap merah pas waktu itu udah pernah nyampein ya santet itu nggak bener ada gitu.
kok yang hal terjadi di film itu terjadi di sini. Jadi di film yang gue tonton emang ada bunyi dentuman dan efek dari santet tersebut biasanya ngerusak rumah tangga gitu kan. Nah itulah efek-efek negatifnya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa pelakunya? Di sini dia ada spill sedikit sih. Oke. Nikmat sekali. Apa itu? Ban mobil. Ban mobil. Udah tahu. Mana ada manusia makan ban mobil? Kok tak habis dari bawah? Dia besar. Emang itu kue apa namanya? Kue Puas. Itu namanya kue pukis lah. Pukis? Kue pukis lah. Boleh dong lah. Ibu sekarang berubah tidak? Berubah. Emang dulu kayak gimana? Dulu selalu marah-marah. Dulu selalu marah-marah. Jadi selama 7 bulan ini rumah selalu panas. Kemarin ibu bawaannya marah-marah terus. Pokoknya rumah nggak enak deh. Iya, ayah dimarahi. Oh iya bener. Terus. Orang lain dimarahi. Orang lain dimarahi. Iya, ibu seperti Jadi selama ini ibu adalah target utama dari si pengirim. Innalillah. raksasa menyeramkan, dia punya taring. Oke, ini bukti si pengirim santet minta sama sini foto ibu. Masya Allah, pantes selalu mimpi orang yang sama dan setiap zikir selalu keluar muka yang sama dan para habib pun menceritakan yang sama. Sebenarnya bisa aja aku sepil mukanya ke medsos, kali ini dimaafin. Ketiga kalinya kami infokan data dirinya. Oke, berarti kalau dari cerita ini udah yang kedua ya. Berarti yang pertama nggak berhasil, yang kedua ini. Oke. Ini fotonya ya. Foto Ibu Lala. Kalau sekarang berubah. Dia nanyanya di status ya tadi barusan. Dipecat karena maling kok malah kamu sakit hati. Ceka. Bagus enggak diviralin loh sama kami. Oh, dipecat karena maling kok. Jadi pelakunya adalah pembantunya. Iya. Nggak tahu ya pembantunya atau tetangganya atau gimana. Mungkin yang kerja bareng si Lala. Oke, dia sakit hati. Lagi tidak? Berubah. Kalau sekarang bagaimana yang Lala rasakan? Baik. Tidak pernah jahat. Suka sholat. Oh gitu. Yes, betul Lala. Semua tanpa rekayasa anak kecil sulit diajak berbohong. Yang Lala ucapkan benar semua. Suka baca Iqra, ngaji. Oh, Masya Allah. Berarti Ibu sekarang sudah sehat ya? Iya, sudah tidak galak lagi. Sudah tidak galak lagi. Oke, kita coba baca ya. Santet itu dukun, Ain itu bukan dari dukun, dan targetnya ibu. Udah bersih malah dikirim lagi bunyi ledakan. Untung meleset karena selalu ada Allah yang melindungi. 2 kali kami maafkan dan kami sepil kasusnya. Ketiga kali mohon maaf kami akan sepil wajah dan data dirinya. Ingat, saksi sosial itu impactnya dahsyat loh. Jadi hati-hati. Oke, jadi dia udah tahu ya siapa pelakunya. Mungkin sakit hati di mana terhadap Ibu Lala ya. Mungkin entah dari omongannya. Ya kita kenal lah kalau setiap omongan ibu-ibu tentu saja ya. Apalagi di posisi ini jelas-jelas kayaknya karyawannya sih. Wah, kalau netizen nyari ini pasti ketemu sih. Ya, pasti ketemu sih kalau netizen ini udah jelas banget ya kesepilnya. Dan di saat ada dia buat status, di situ dia nanya, adakah foto ibunya Lala? Di situ dia pengen targetkan lagi ya. Jadi mungkin di santet itu nggak bisa foto berulang. Gak tahu juga sih, harusnya sih bisa ya. Kalau di film sih bisa ya fotonya. Yang penting kita udah punya satu foto aja, kita bisa dapet gitu. Oke, jadi di sini pelakunya adalah karyawannya sendiri ya. Menarik ya. Oke, kita udah dapet nih cerita-ceritanya. Next. Sekarang kita masuk ke cerita dari ibunya. Dari semua konten yang gue tonton, cerita yang paling enak gue denger adalah yang ini ya. Di Densu juga enak, cuma gue lebih pengen ngebahas di Densu ke Ustadz aja ya. Nah ini ya sekarang. Semakin pintar. Iya betul, Lala yang jawab. Oke, pintar. Oh ini mah bapak kemarin sempat sakit tuh. Mungkin bisa
ceritakan. Kalau soal sakit kemarin tuh gimana ya? Kita dibilang sakit yang medis pun kita sudah coba gitu kan, kayak untuk cek lab, cek medis dan cek darah semua itu hasilnya normal semua. Kita sempat bingung kenapa kok sakit sampai hampir 2 minggu, dan memang kebetulan beberapa bulan yang lalu itu kisaran 7 sampai 8 bulan rumah ini panas gitu kan. Nah, kondisinya mungkin di pikir kita adalah setiap malam itu jam 2 malam selalu bunyi orang nyapu sama gergaji. Kita nggak ada berpikiran untuk itu hal yang aneh kan, karena mungkin penunggu-penunggu biasa gitu. Suatu ketika malam makan istri tiba-tiba nggak jadi makan karena memang di situ ada belatung. Belatung? Iya, ada belatungnya. Terus besok paginya ketika yang bersih-bersih rumah mau menyapu. Oke, jadi gue jelasin dulu. Itu makan kayaknya di sensor makan Indomie ya. Kalau di konten lain ada beberapa yang nggak disensor ya. Mungkin karena makan Indomie, terus di situ ada belatung gitu. Oke, lanjut. Ada belatung lagi, padahal belatung di sini tuh tidak ada bangkai, tidak ada daging-dagingan yang busuk. Nah, dari situ kita berpikirnya adalah ini udah bukan medis lagi. Kita coba panggil yang lebih ahli, ternyata memang ada yang mengirimkan sesuatu ke kami gitu kan. Nah, setelah kita cek semua udah dibersihkan total rapi bersih, ya alhamdulillah sekarang udah adem lagi aja sih seperti sekarang. Mungkin kalau saya bisa tambahkan, jadi kejadiannya itu sekitar pertengahan Agustus itu mulai Lala sakit. Oke, sekarang September. Agustus sudah lama juga ya berarti ya. Sekarang udah pertengahan Agustus guys. Itu berlangsung sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, panas di malam hari tapi siang aktif. Nah di situ kita bertanya-tanya nih, wah bahaya nih, takutnya kan karena dulu Lala kan pernah punya riwayat sakit pneumonia, jadi kita takut kan kalau sampai terlambat. Kita periksakan nih ke rumah sakit, diperiksa di rumah sakit, di tes darah, di ronsen apa segala macam, itu semuanya normal. Iya, Tapi kondisi Jadi gue bahas sedikit. Jadi di sini kondisi Lala itu kata ibunya berarti kalau malam sering sakit-sakitan, kalau pagi sehat, udah kayak demam berdarah nggak sih? Ya, kadang-kadang panas, kadang-kadang sehat ya, atau tipes ya, kan kayak gitu kan. Nah, ibunya curiga, dan kedua ditambah dengan adanya hewan belatung ya. Ya, itu adalah salah satu santet yang gue tahu sih selama ini di Indonesia medianya belatung sih yang paling terkenal ya. Ada juga ular, tapi yang lebih terkenal kayaknya media belatung. setelah pulang dari rumah sakit di hari kedua, Lala tiba-tiba tertidur di sekolah. Ya, di situ Miss Tertidur. bilang bahwa ini Lala ada apa ya gitu kan. Nah terus langsung saya jemput, saya tanya kepada Lala, tapi dia terlihat lemas, nggak menjawab, nggak apa gitu kan. Nah di situ kita kebingungan. Nah malamnya saya lagi di toilet, tiba-tiba bunyi ledakan. Itu awal mulanya. Di belakang saya benar-benar seperti petasan yang orang menikah itu, yang paling akhir kan duar itu, seperti itu. Terus nggak lama terdengar suara kalau ayah nyapu, kalau saya lebih ke gergaji. Kita awalnya tidak berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang mistis ya, karena segala sesuatu hal-hal yang berbau teluh atau apapun itu nggak ada di pikiran kita gitu kan. Setelah itu ada suara itu, tapi ayah masih positif tinggi bahwa itu maling. Kalau saya berpikir Oke, gue bahas nih. Kalau ada yang belum tahu artinya teluh itu adalah ilmu hitam ya, black magic. Biasanya dikenal dengan black magic atau ilmu santet ya. Ketika teluh itu dikirimkan, dia selalu ada ciri ya. Jadi ilmu santet ya buat ngerusak rumah tangga ataupun bisa bikin orang sampai sakit gitu kan. Karena dari efek negatif black magic tersebut gitu. Yang paling terkenal sih ya gitu. Setahu gue sih suara ledakan dar gitu. Oke, kita lanjut lagi. itu hewan melata. Security kami naik ke atas pada malam hari itu dan bau Kembang lah. kemenyan gitu. Kalau saya pribadi kondisi masih di dalam toilet karena kan saya lagi di toilet, wangi sekali, wangi parfum. Saya sampai cium, ini apa, wangi apa gitu. Masih belum berpikir apapun. Nah, dari situ setiap malam dari jam 1 sampai jam 3 selalu. Akhirnya kita dapat informasi dari keluarga bahwa mereka memimpikan kami bertiga, terutama Lala. Nah dari situ kami coba pergi ikhtiar ke Habib, karena kan segala sesuatu yang goib itu kan kita nggak imani tapi kita percaya ya Om ya gitu. Setelah itu Jadi sama persis loh guys yang gue tonton di film. Jadi
ketika dia terkena santet biasanya orang yang terdekat, orang yang paling dekat biasanya mimpiin orang tersebut yang terkena santet. Nah, tapi kalau dari klarifikasi mereka berdua ataupun ayahnya Lala itu mimpiin sosok orang yang nyantet tersebut ya. Nah, wow. Wow. Ya sosok yang nyantet yaitu karyawan yang pernah bekerja yang dituduh maling ya, entah pembantu entah karyawan, karena di situ tadi nggak disepil ya. Datang ke sana sebelum menentukan hari untuk bertemu, keluarga kan sudah dimimpikan. Ada salah satu pekerja kami yang mendoakan saya. Ada kondisinya nggak lama Lala sakit, saya sakit. Dia didatangi ke Labang, lalu dia sholat tahajud. Ada sosok hitam mendekati dia gitu. Jadi setiap orang yang berusaha untuk mendoakan kami itu akan terkena imbasnya. Serem banget anjir. Jadi pembantunya kayak mimpiin Lala gitu. Jadi ada sosok hitam karena orang terdekat ya. Wah asli sih, ini film yang gue tonton gak sia-sia. Buat kita shock itu adalah ketika saya sakit itu kondisi saya ingin makan mie instan dalam gelas gitu, diseduh. Pada saat menunya makanannya udah datang, tiba-tiba saya kehilangan selera makan. Saya sampai bilang, "Ayah nih tolong makan ya, aku tiba-tiba hilang selera." Ayah pun juga kan kondisinya lagi ngobrol ada teman-temannya. Itu akhirnya saya kasih ke security. Security bilang, "Bu, saya nggak jadi makan." "Kenapa?" "Ada ulatnya, Bu." Pas dilihat Belatung, bukan ulat lagi, belatung. Iya, putih. Kan ya namanya malam hari ya. Setelah kita angkat, besok harinya ART kami membersihkan itu di tangga ada lagi. Anjir. Jadi ini buat teman-teman mungkin sesuatu yang berbeda ya. Jadi yang gue tonton dan gue dengerin dari sumber yang lain. Jadi satu itu dia ngasih makanan ke satpam. Saat satpamnya lihat itu ada belatungnya dan dia nggak jadi satpamnya makan. Kedua, besoknya atau paginya itu saat bersih-bersih, nah itu belatung itu masih ada lagi gitu. Ini belatung yang lain lagi ya, bukan dari mie tadi gitu. Nah ini dia yang bikin gue merinding ya. Anjir udah kayak di film. Sampai Lala sendiri juga dengar kok setiap malam itu, setiap jam 11, jam 1 sampai jam 3. Selalu di hari yang setiap hari selalu di jam yang sama. Jadi kita juga berpikirnya adalah ini udah bukan sehat lagi, ini udah pasti yang berbau-bau yang aneh lah gitu. Dan ada salah satu keluarga yang memberitahukan saya bahwa ada yang meminta foto pribadi saya. Tapi sekarang udah tahu kan siapa tadi saat buat status di WA kita udah nonton kan? Kita udah nonton. Jadi di saat di WA tadi ada boleh minta foto pribadinya ini nggak? Oke, mungkin gue tahu sih targetnya sebenarnya 3 orang ini ya. Tapi yang pertama yang diincer adalah istrinya atau ibu Lala sendiri. Targetnya 3 orang ini, mungkin fotonya 3 kali ya. Dan yang pengen diincer yang pertama adalah targetnya ini. Dan 2-nya ini Lala sama ayahnya, makanya terkena efek dampaknya ya, kena dampaknya aja. Tapi yang paling berdampak adalah target utama Lala. Mungkin nanti abis 1 lari ke ayahnya, kedua Lala, terakhir gitu ya. Oke, udah mulai kebaca ya. Nggak ada. Alhamdulillah sekarang setelah sudah dibersihkan, kita juga jadi lebih adem rumah, jadi Lala juga sehat walafiat, dan sekarang juga rumah tangga juga adem ayem, semua yang ada di rumah juga adem, tenang. Jadi menurut kami ya udah bersih karena memang udah dibersihkan. Hikmahnya buat kami adalah kita jadi makin mawas diri dan berserah diri sama Allah aja sih, Om, gitu kan. Mungkin ini juga teguran buat kita supaya kita lebih banyak beribadah lagi, lebih taat lagi. Kalau itu saya sih yang lebih ke perilaku 180 derajat. Jadi apa? Saya kan dikenal sama orang-orang tuh orang yang katanya sabar. Ini saya bener-bener, bahkan Lala sendiri tidak nyaman dekat saya. Gitu, perubahan psikis. Jadi emosi, sifat dan sikap semua berubah semua gitu. Jadi memang target utamanya adalah istri gitu kan. Cuman kita nggak mau berasumsi yang aneh-aneh. Pokoknya intinya adalah ketika dia meminta foto tentang ibunya Lala, kita berasumsi adalah ya udah berarti memang istri target utamanya gitu. Soalnya ibu selalu saja memarahi Lala. Udah tahu ya? Udah tahu ya, kita udah tahu, cuman kita nggak mau bicara. Ya, kita doakan aja semoga hidupnya selalu berkah, bahagia, di akhirat. Jadi tidak ada lagi hal-hal negatif yang dia sebarkan ke orang lain. Semoga apa tadi katalah? Semoga rezeki kita selalu lancar. Amin ya Allah. Semoga sehat selalu. Semoga kita sehat selalu. Amin, Semoga ya dimudahkan segala urusannya. Semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah. Amin, Amin. Allahumma amin.
Oke, selesai sampai sini ya ceritanya. Ini cerita yang paling the best sih ya. So, dari sekian banyak gua tonton inilah yang bener-bener real gitu ceritanya ini ya. Dan mereka ternyata nggak mau balas dendam intinya. Tapi dari sini itu akhirnya karena target utamanya itu ibunya Lala, dan akhirnya ibunya Lala sekarang berhijab ya. Oke, tapi dari ibunya Lala yang berhijab nanti lari ke ibu mertua ibunya juga ya berhijab. Oke, sekarang kita nunggu dari klarifikasi Pak Ustadz ya. Let's go. Kita masuk ke Pak Ustadz guys. Oke, tapi gue pengen ngasih tahu juga ada cerita detailnya. Jadi di sini ada bikin gue kaget sih ceritanya. Sebelum masuk ke Pak Ustadz ada cerita yang bikin kaget, yaitu ini guys. Nih ya, dengerin ya. Perubahan kondisi, belum bisa menyesuaikan. Pemikiran positif gitu kita kan. adalah itu. Pemikirannya seperti itu, apa kaget karena kondisi seperti sekarang. Ternyata pas tahu kejadiannya seperti ini ya berarti memang itu impact yang didapat sama si istri gitu kan. Oke. Perubahan total, bener-bener berubah Sempat banget. berpikir mau pisah Iya betul. dari sisi saya. Oh jadi kalian tuh sering Panas ribut banget. Iya. Di rumah tuh 8 bulan lebih tuh panas. Tapi nggak dikasih lihat di sosmed. Enggak. Oh enggak. Jadi orang tuh nggak tahu kalian sering ribut gitu. Tahu. Tapi gue dengar juga banyak yang bilang katanya Nah, itu ya. Jadi gue nggak tahu ternyata kejadian ini udah cukup lama. Mungkin selama 8 bulan tuh panas. Ya mungkin santet yang pertama ya. Santet yang pertama. Dan santet pertama ini gagal. Nah ini santet yang kedua. Jadi saat itu mereka pengen pisah gitu. Tapi di sosmed gue nggak ngeliat itu ya. Pertanda-tanda itu ya. Dan ibunya pengen bunuh diri guys. Ketika tidak cerai ya. Menarik banget ya. ini gimmick settingan ya, benar ya? Nah, Kalian mau menanggapi hal itu nggak? Omongan itu? Mau banget dong. Justru buat saya ini adalah musibah sih. Mungkin apa ya, kita itu kan hidup di dua alam ya. Kita harus percaya yang namanya alam gaib sama alam nyata gitu kan. Mungkin yang mereka bilang itu kalau ini hanya gimmick ya karena mereka belum bisa merasakan gitu kan. Kami yang merasakan yang namanya belatung ada di depan mata, perubahan istri emosionalnya sampai benar-benar berubah, rumah tangga panas. Terus semua itu kan kami yang rasakan semuanya. Meledak, bunyi ledakan, bunyi yang namanya gosek-gosek seperti itu. Itu kami percaya bahwa santet itu ada gitu kan. Kalau buat gimmick dari awal pun saya nggak pernah berharap viral. Karena memang ini rezeki dari Allah yang diberikan ke kita. Rezeki memang katanya ini adalah terlalu memporsirkan anak. Menurut aku adalah ini memang rezeki dari Allah, bukan memporsir anak gitu kan. Karena memang kami pun nggak mau berharap seperti ini. Nggak mau berharap dikenal sama orang. Mungkin kalau saya bisa tambahin, kalau misalnya dibilang memforsir, justru saya sangat concern dengan kegiatannya Lala, Bang. Senin sampai Jumat Lala sekolah sampai jam. oke. Intinya di sini bukan gimmick ya guys. Jadi bukan gimmick, ini benar-benar nyata. Kita langsung aja masuk ke Pak Ustadznya ya, karena ini bakal panjang banget. Sedikit. Aman. Iya. Beda itu Pak Ustadz. Iya. Ini Ya kebetulan. masalahnya ditanya pencernaan ya. Soalnya mereka juga kebetulan kan pengen banget nih ketemu Ustadz biar sekalian nanya-nanya langsung kan. Tadi aku dengar juga udah selentingan mau nanya tadi. Coba Pak Ustadz dulu dengar tadi perlu info tambahan apa Pak Ustadz? Ya, itu suara yang mirip sapu atau gergaji yang versi Lala itu mungkin kayak suara bambu ya. Betul, bambu yang ranting pohon sih. Kalau saya ngerasa kayak Ranting triplek pohon di yang gergaji di- gitu, grek gitu. Kan tadi ada yang komen dari saudaranya itu mimpi ada ular masuk ya. Betul, Nah, Kemudian tangan yang berdarah. betul. Itu Tangannya Lala. Lala. Tangannya Lala. Sama Oma. Dari Mbak sendiri ada ini enggak? Cuma saya yang nggak mimpi. Ayah mimpiin saya buta matanya. Iya. Ada daerah yang gatel enggak? Enggak, cuma sakit. Oh, sakit. Kemarin sih di sini. Di sini Sama ya. tadi mau berangkat ke sini tulang ekor saya nyeri. Sampai ke Panggul? Panggul semalam. Hmm, Seperti orang kalau lemas. melahirkan itu di sesar itu kan ini apa? Sakit ngilu. Iya. Nah, kayak gitu kayak di kemarin. suntik bius ya. Ya, betul. Sama Kakinya lemas atau sering kayak rematik sih, kayak rematik gitu. Kayak di Ya, baru-baru ini remas-remas. sih. Ya, baru-baru ini. sering kehilangan keseimbangan enggak? Enggak. Oh, enggak. Cuma sakit nyeri di sini aja ya. Begah, kembung? Ya, udah sering kena perut sih memang. Oh, apa sudah lama itu gangguan itu? Kalau lambung sih udah lama, cuma baru-baru ini mulai lagi sih. Mulai lagi ya. Karena saya jaga makan, jaga pola hidup juga waktu itu Pak Ustadz. Tapi kenapa? Jadi kalau
versi ini ada banyak kemungkinan pasti Mas Tenzo. Tapi berdasarkan Hal yang gue suka dari Ustadz ini adalah dia memastikan apakah itu kondisi emang sakit beneran atau kondisi black magic ya. Jadi dia mastiin banget ya. Nah ini yang gue suka dari podcast ini, the best tuh ini sih. Jadi dia nggak langsung kayak seorang dukun lah ibarat. Ini gini nih, ini gini, ini gini, ini gini. Enggak ya, dia kayak mastiin dulu ya penyakit-penyakitnya. Apakah emang ada penyakit dari lama, apakah baru-baru muncul. Karena kan kalau black magic ya penyakit yang emang nggak ada tiba-tiba ada secara mendadak ya. Nah itu black magic ya. Oke, kita coba denger lagi. referensi-referensi yang saya ambil dari Quran dan hadisnya Rasulullah serta penjelasan dari para ulama, ini pertama yang mendasari adalah hasad. Hasad itu kedengkian. Oh, Jadi kedengkian ini kan bisa menimbulkan efek tersendiri walaupun dia ini nggak didorong pakai sihir. Apalagi kalau didorong pakai sihir. gimana? Jadi yang namanya orang kita bilang kiriman, kalau kita pahami kiriman itu belum tentu pakai ritual santet, tenung, teluh atau yang semisal. Karena kiriman yang dimaksud dalam tanda kutip itu bisa terjadi karena lontaran kekaguman terhadap lala, atau mungkin memang rasa dengki dari orang-orang yang wallahu alam ya, kita nggak bisa tahu. Apalagi kalau udah terlanjur banyak yang mengenal, pasti akan ada hatersnya. Betul. Jadi di sini kalau kita lihat dari pendapat ustadznya lebih ke arah dengki sih ya. Apapun dendam lah ya. Karena kan kalau kita dengar dari ceritanya ayahnya Lala tadi, dibilangin dia kesel gitu ketika dia ketahuan maling ya. Dan dia dipecat. Oke. Mungkin arah ustadz tuh ke situ ya. Baca Iya. ya sebaik-baik Iya, beliau aja pasti ada hatersnya. Kalau yang kayak ain yang kita obrolin Ain, yaitu ain. ada Ain bisa mata kayak jahat begitu ya, Iya. mata jahat. Nah, apalagi tadi dikatakannya langsung kena kepada psikis. Oke. Karena ain itu kan nyerangnya itu diantaranya juga masuk ke ranah kejiwaan. Ya. Jadi ada sebuah hadis mengatakan gini, innal aina la tula'u bi rajulin bi idznillah. Jadi ain ini benar-benar akan menggeret seseorang dengan izin Allah hatta yas'ada halikon, sampai dia itu naik ke tempat tinggi, summa yataradda minhu, kemudian dia menjatuhkan diri. Jadi secara tidak sadar Nggak dia itu sadar, kayak hilang akal, naik ke tempat tinggi, bunuh diri. Itu saking ngerinya pengaruh dari ain itu. Tapi gimana kita bisa bedain nih akhirnya? Yes. Maksudnya Bedainnya ini gimana? gimana caranya kita bisa bedain? Mana Sebenarnya bedain dari santet, ciri-ciri. mana bedain ain. Dari ciri-ciri pertama mungkin yang mendasari adalah hasad. Tapi ketika tadi saya tanya konfirmasi lebih lanjut tentang keluhan-keluhan yang ada, fix ini memang ada Black sihir. magic. Sihir ya. Ada. Oke, Wallahu ini- alam. Cuma iya, ini kan saya dari ciri-ciri ya. iya dari hasil apa yang tadi disampaikan, kok saya yakin ini ada ranah sihir. Itu untuk Mbak Oci. Nah, mungkin nanti bisa diperhatikan di tempat-tempat yang selalu dilangkahi. Ya. Karena ciri-ciri yang seperti itu biasanya masuk melalui celah kaki. Kaki, Bah. Jadi makanya tadi kayak rematik kan rasanya. Iya. Awalnya mungkin cuma segini, sepergelangan kaki, kemudian nanti ke sini, kemudian nanti ke pinggul. Nah, itu tahap parahnya nanti bisa bikin buncit. Bisa bikin yang kayak busung lapar gitu. Iya. Oh, berarti orang dulu tuh ngomong bener ya, maksudnya kalau barang hati-hati kalau kita nginjek sesuatu, Iya. itu bisa masuk dari kaki itu ya. Jadi Injek, kalau melangkahin. kalau di Jawa sendiri ada Iya, namanya mitologi makhluk yang dipercaya itu biasa dikirim sama tukang santet. Namanya dengan. Buto dengan. Nah, itu menurut orang-orang lama, mbah-mbah dulu itu mereka biasa menambahkan diri kayak uap. Kayak asap gitu. Kayak uap, kayak asap yang biasa itu akan muncul di tempat-tempat yang memang di situ diletakkan media sihirnya. Oke. Media sihir kan belum tentu pakai buhul. Buhul itu kan ikatan, belum tentu. Ada ikatan yang memang secara nyata dia terlihat, ada Oke. Ini buhul ya. ikatan yang nggak terlihat. Dan justru malah kadang itu jin yang disuruh, dia akan misalnya ini media sihir, dia nutup ini Mas, supaya orang itu nggak kelihatan
sehari-harinya buhul itu ada di situ tapi nggak kelihatan. Oke, waktu itu kan dijelasin sama Iya. aku di situ. Oke, jadi ilmu sihir buhul yang masih belum tahu ya. Jadi buhul itu semacam apa ya? Contoh ini HP nih ini HP kan. Nah HP ini atau benda-benda gaib ini, benda-benda bangke atau apapun ya di dalam buhul itu bangke atau sejenis apapun yang udah dikasih mantra ataupun doa-doa, ya gitulah black magic, terus dikubur dan ditaruh di rumah. Entah contoh dikubur di dekat tanaman yang emang harus disembunyikan agar ganggu ke situ gitu. Jadi tahu gitu sasarannya di mana. Hanya dinamakan buhul ya. Itu ilmu yang gue dapet. Nggak tahu itu dari mana ya Pak Ustadz ya? Belatung. Padahal di rumah itu tidak ada yang namanya bangkai. Lalat gimana? Banyak Nggak lalat? ada. Nggak ada. Nggak ada. Nih Dekat kebun? Enggak. Mungkin saya bisa jelasin gini ya Pak Ustadz. Jadi waktu itu kan Pak Ustadz tanya, saya sakit, saya memang waktu itu ada tiba-tiba habis antar sekolah. Oh ini udah ya, jadi kita skip dulu. Jadi kayak mie tadi ya. Oke kita skip. Kita lanjut ke bahasan medianya yang diantar apa. Saya boleh nambahin dikit. Nggak boleh, iya. Jadi yang namanya media-media gitu yang paling mudah dibawa mereka memang belatung, Mas. Nah, Memang masing-masing Yesterday. budaya, masing-masing daerah itu macam-macam ya. Ada yang pakai belatung, ada yang pakai ulat gatel itu. Iya, ulat bulu gitu. Ada yang pakai semut. Semut yang apa? Dia tuh bukan semut merah ya, semut yang kalau kita pites itu padat banget ininya. Semut bako, semut bako. Iya, semut bako. Semut bako. Ada yang pakai itu. Nah, itu ketika barang-barang itu diambil sama jin, masuk ke sama dimensi mereka, itu ya membentuk semacam hal yang kita nggak bisa lihat. Dan ini memudahkan dia itu untuk memindah kemanapun mereka mau. oh. Tentu mereka melakukan ini kan bukan dengan hal yang gratis. Pasti ada imbalan di situ. Imbalan. Nah, sedangkan tadi yang saya yakin ini sihir itu justru malah bukan ledakan, tapi keinginan kuat untuk cerai. Oh. Oh, ada usaha untuk Menarik, memisahkan menarik. keluarga Iya. ini. Ini kan dijelaskan di Quran Al-Baqarah ayat 102 itu. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi baina. Selama ini gue kira dari ledakan, ternyata Ustadz beda ya. Ya dia malah efek dari santet tersebut ya. Ngefeknya kan pasti rumah tangga bakal hancur ya. Oke, karena dia tadi pengen cerai. Kalau nggak mau pengen cerai ya ini gitu kan, pengen gitu. Oke, kita lanjut lagi. Unsur api sama anginnya yang dominan. Makanya kondisi nafasnya pun terengah-engah. Kalau pas lagi marah gitu bisa kontrol nggak? Enggak. Oh, lepas Saya ya? udah pernah hampir mau suicide juga waktu itu. Karena ini maksa pengen cerai. Sampai mau Minta nggak buku pisau. nikah, udah bener-bener udah mau Serius, jalan, ya? serius. Separah itu. Wallahi. Saking saya nggak mau ladeninnya, saya kabur. Ayah pergi sampai jam 4 pagi. Ya, Serius betul. Karena memang 8 bulan terakhir itu rumah tangga kita tuh lagi panas Pak Ustadz. Ini kan yang diganggu sebenarnya bukan Mbak saja, Masnya pun ya. Nah, nanti ya kita rukyah. Mau nyoba? Mau dong, justru Mau, memang kita mau ketemu banget, Pak Ustadz mau tuh mau banget. ketemu. Ya udah, mau mau. di Ruki ya. Bang Densu, Saya aku tuh udah ngerasa karena aku memperhatikan podcastku di awal dengan Bang Densu sampai terakhir podcastku di Bang Onat. Di Onat tuh Iya. Beda bisa ya. dilihat Bang Densu bisa lihat. Iya, makanya aku Jauh. ngeliat memang nggak beda. Dan telinga kananku sudah mulai panas. Kenapa tuh? Iya, Sinyal ya? Dari tadi Bang Densu ngeliat. Saya udah ngeliat ini ada di dalam sesuatu. Tapi saya kan bukan ranah saya. Makanya mungkin Ustadz Faizal bisa minta tolong bantu. Kalau berkenan, monggo. Tempatnya saya persilakan. Berkenan sekali, justru memang pengen banget Ya, ketemu. mungkin jodohnya di sini. Iya, karena aku juga udah janjian sama Pak Ustadz, udah pengen ketemu gitu kan ke rumah gitu main gitu kan, atau aku yang ke Purwokerto gitu kan. Kami ketemunya di sini lewat Bang Densu. Makasih ya. Ustadz, monggo saya persilakan Iya. tempat dan ruang. Permisi ya Mas. Nggih. Saya takut. Padahal ini syariah aja Islam ya, kenapa takut ya? Kenapa takut banget? Saya fokus ke Mbak Uci dulu ya. Oh, boleh dong, boleh Pak Ustadz. Oke, jadi Ustadznya udah tahu ya arahnya sasarannya yang pertama ke siapa gitu. Sasaran yang pertama ke istrinya. Nah, di sini disantet. Oke, kita percepat aja ya. Karena ini cukup lama, guys. Guys, di menit ini kalian bakal denger suara dentuman ya, dentuman nih. Dan kalian bisa lihat ekspresinya nih, ekspresi dari ayahnya Lala ya. Oke, kita denger. Kalian coba dengerin baik-baik. Di sini ada momen ada suara dentuman di podcast ini, guys. Nah, nih. Apa itu? Innallaha sayubtinuh.
innallaha sayubtinuh, innallaha sayubtinuh, innallah. Suara dentuman. Oke, kita ulang lagi ya suara dentuman tersebut ya. Bahkan Densu juga ngerespon ya. Falamma Tak. Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Apa itu? Innallaha Apa itu? sayubtinuh. Nah, ini lihat ekspresinya. Innallaha sayubtinuh. Innallah. Ya, itu suara dentuman ya. Suara dentuman di podcast. Gokil sih ini. Harus berhenti. Kasih bumbu ben enak. Emang kamu siapa? Nah, di sini ya, ini bikin gue merinding ya di sini. Ini dia nangis dengan pengen berhenti. Jadi Ustadz tersebut bacain ayat Ustadz Faiz dan di sini dia kayak kepanasan. Oke, kita bersama-sama kita langsung masuk ke ranah pelaku ya. Kayaknya ini ya, mengindikasi orang, katanya kamu bilang kalau nggak berhenti di sosmed, kalau nggak berhenti saya akan bilang ke semua orang kamu Nah, pelakunya gitu. Ini ya. Ada Itu ngomong sebenarnya gitu. cuma, tapi ini pasti nggak ya? Maksudnya sebenarnya kalau itu tuh hanya buat kayak warning aja sih. Warning aja kan? Warning. Tapi kalau untuk dipublish enggak. Kalau indikasinya udah tahu belum kenapa kalau misalnya anggaplah. Udah tahu. Apa sih sebenarnya? Kenapa gitu? Sakit Ya, hati? orang dari masa lalu yang kami selesaikan hubungan masa lalunya karena dia mencuri. Oke. Apa? Berarti pernah deket bareng lah ya, ibaratnya ada hubungan kerja atau apa gitu ya. Atau apapun itulah pokoknya. Oke, dan dia sakit hati gitu. Kok bisa Mungkin ya, sampai kayak nggak tahu begitu ya? juga. Kalau kayak gini, hikmat terbaik ya Ustadz ya. Maksudnya gini, kita kan tidak bisa mencegah orang sakit hati ya. Oke. Jadi itu ya, pelakunya adalah orang terdekat. Emang kalau mau nanam sesuatu ya tentu saja orang-orang terdekat ya. Karena dia tahu titik di mana yang nggak bakal dicari. Dan di sini Buul tadi apa namanya ya, benda tersebut itu ditemuin Pak Ustadz. Oke, kita langsung aja masuk ke bendanya. Ini kejadiannya emang cukup banyak banget ya. Nah, ini dia kejadiannya. Nah, ini ya, proses ruqyah ibu yang menimbulkan cipratan kiriman itu ke tubuh Lala. Oke, sekarang mungkin ya, pendapat gue mungkin ini suaminya udah diruqyah di tempat Densu. Sekarang yang diruqyah ibunya. Kenapa ibunya? Karena ibunya tinggal juga satu rumah gitu ya, bareng ya. Nah, di sini diruqyah nih. Diruqyah ya. Ah, sama lah. Jerit-jerit juga ya. Oke, permintaannya juga masih sama. Stop. Nah, sekarang ketemu ya. Proses pembakaran 3 buhul yang ada di rumah. Mohon maaf tidak bisa kami detailkan ciri-ciri buhulnya. Hah, serius? 3? Gue kira 1 loh. Oke, karena di sebuah film sih 1 buhul itu udah cukup ngefek gitu. Hah, 3? 3 serius? Oke, jadi emang kalau buhul itu itu cara ngatasinnya nggak bisa dibuang ya guys, tapi harus dimusnahkan ya dengan dibakar ya. Nah, ini ya buhul nih. Ini yang belum tahu buhul ini nih. Ya, tapi nggak tahu ini buhulnya sejenis apa. Gua nggak tahu karena dia nggak ngasih tahu ya buhulnya sejenis apa, karena buhul itu ada banyak macam-macam ya, kayak bangke, salah satunya bangke sih media buhul itu ya. Tapi ini 3 loh, banyak banget. Semua keluar sendiri ketika setelah diruqyah. Rumahnya sama Ustadz, bener-bener di luar nalar saya. Dan kami bersaksi bahwa santet itu bener adanya. Gue suka sama Ustadz Faiz ini, dia tuh kayak nanggepin sesuatu tuh santai banget, senyum, ketawa. Suka banget gue sama Ustadz Faiz ini. Dan yang paling Masya Allah adalah ketika selesai ruqyah di rumah Om Densu dan di rumahku, ibu menetapkan hati untuk berhijab. Oke, gue kok nangis ya. Oh, ini ibunya ya. Doakan ibuku tetap istiqomah.
Sedih. Oke, di hikmahnya di sini ya. Jadi oke, ibunya bertobat ya. Oke, kita coba baca komen ya. Oke, komen pertama. Buhul itu apa? Udah gue jelasin. Buhul itu apa ya? Ayah Lala. Ya, udah gue jelasin juga Buhul. Detail banget. Ayah, aku coba saranin ya, dari pengalamanku sendiri. Dicoba beberapa hari ke depan. Tidurnya jangan di kasur, di lantai, dikasih alas tikar gitu. Hanya oke, ini kayak film sih ya. Ketika ilmu santet, karena penyerangnya santet itu dari bawah kasur ya gitu. Biasanya sih gitu. Makanya kita biasanya disuruh tidur di lantai gitu. Nah, itu nggak tahu sih itu bener apa enggak. Tapi mitos-mitos yang gue dengar sih seperti itu. Karena gue kebanyakan nonton horor kali ya. Jadi semua jenis black magic kayaknya gue tahu deh. Nggak semua tahu ya. Karena nggak semua film bisa nampilin hal yang benar. Tapi film itu ya referensinya dari sesuatu hal yang pernah terjadi gitu. Dijadiin sebuah film. Ya, jadi buhulnya udah dibakar. Ya satu-satunya cara ya semoga ini berhenti nih. Yang kita sebut karyawannya aja lah, mantan karyawan berhenti. Dan mereka berdua emang nggak mau ngasih tahu ya. Bahkan di Densu tadi dijelasin banget mereka nggak mau ngasih tahu. Ya semoga berhentilah, karena tentu saja itu ada efek sampingnya ya. Dan ini di luar nalar gue sih. Gue kira nggak ada gitu ya. Karena pesulap merah sendiri bilang nggak ada. Karena ya di zaman sekarang itu udah sangat sulit nemuin orang-orang yang bisa black magic gitu. Sangat sulit. Ada cuma beberapa, bisa dihitung pakai jari lah. Dan ini ternyata masih ada ternyata. Ya intinya kita jangan pernah ngeremehin lah ya. Oke, gue di sini Fadli undur diri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next experience ya. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.